Nah, teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita ada di studio Suka-Suka. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, jumpa hari ini di studio ya, studio Suka-Suka. Yang jelas di hadapan saya ada sebuah sancang. Nah, di sini kita akan bincang-bincang terkait proses pohon sancang, terutama mengenal lebih mendalam, baik dari proses ya, atau tentukan harga, jenis sancang, perawatan, medianya, buat adik-adik pembelajar Pramani yang baru-baru, dan tentunya konsep-konsep yang luar biasa. Oke teman-teman, jangan lewatkan terus channel YouTube Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Salam waras, salam sehat selalu. Ya, ikuti. Nah, yang pertama-tama, jadi kembali kita akan mengenal sancang lebih dekat ini, terutama jenis sancang, mengenal sancang lebih dekat, terutama jenis sancang, sebelum kita ke materi lain. Jadi yang perlu dikenali oleh adik-adik semua, ya terkait dengan pembahasan sancang dan perawatan sancang. Sancang ini jenisnya beberapa ya varian ya, karena mungkin sudah dikolaborasikan atau di setek, dicangkok, ya jadi ada yang di Wahong sudah dikawinkan ya, terutama terlahir ada sancang merah juga. Nah, sancang merah itu lebih kuat ya dengan penyakit, namun daunnya dia tebal mirip dengan wacang ya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang ada di hadapan saya ini jenisnya sancang yang daunnya kecil, rapat. Biasanya ciri-cirinya ini agak hitam batang ini. Ini nih, lebih dekat kameranya. Kalau daun sancang kecil rapat ini agak hitam dia. Ada hitam kehijau-hijauan. Nah, ini nih. Agak hitam-hitam dia. Coklat ya, coklat tua. Ini coklat-coklat tua ini nih. Kehijau-hijauan. Ini biasanya daunnya rapat, kecil. Nah, dan ruasnya juga pendek dia. Tapi ada juga yang subur panjang dia. Tidak semua ya. Nah, cuman salah satu mengenalnya jenis sancang ini salah satunya daunnya rapat. Nah, jadi harapan kita cari pohon yang cepat tumbuh subur, cepat jadi tentunya. Ya tak terlepas dari kesuburan ya. Kalau pohon ini subur, otomatis akan cepat jadi. Nah, bagi adik-adik dan teman-teman semua, pilih-pilih jenis mana yang disukai. Karena tidak semua sancang yang bisa artinya daunnya cepat lebat atau rapat kecil. Nah, salah satu yang bisa rapatnya daun yang seperti ini. Ini saya dapat bahannya dari teman. Ya, sekarang proses studio, kondisinya seperti ini. Nah, jadi proses ini kita akan melakukan beberapa pemotongan atau tahapan. Berapa pentingnya dan seberapa perantingan yang kita akan ambil. Jadi tidak semua ini udah lebat. Nah, jadi kita proses lagi, kita arahkan. Ya tentunya saya bilang tadi kita akan melakukan tahapan. Biar pohonnya lebih perfect, lebih kuat ya, lebih berkarakter. Nah ini nih jenis sancangnya. Kalau teman-teman punya sancang yang batangnya merah, itu biasanya kayunya keras, kuat tuh. Dan penyakit dia lebih kuat dengan penyakit, beda dengan ini. Ya, nah. Oke, teman-teman kalau punya sancang seperti ini, ya tentunya benar-benar harus menjaga perawatan terutama insek. Karena ini riskan juga dengan kutu putih yang dikejar. Jadi putih-putih itu bersembunyi nih di ketiak-ketiaknya dia. Terus selanjutnya terkait dengan media. Nah, media. Kalau jenis sancang, jadi sancang itu medianya teman-teman ada berapa perbedaan ini antara di pots dan di ground bawah. Kalau media di ground itu boleh menggunakan pasir sungai. Pasir sungai campurnya sekam mentah boleh. Habis itu kokopit juga bisa, kohi juga bisa, dikit kotoran kambing maksud saya. Nah, kalau di
pot, nah kalau pade usahakan pade gunakan dengan pasir malang. Pasir malang yang halus. Campur dengan kokopit dikit. Nah, campur dengan kokopit, boleh isi dengan kotoran kambing sedikit, terutama pupuknya. Silakan pupuknya mau rendaman kotoran kambing atau pupuk yang lain silakan. Yang penting sesuaikan kondisi pohon dan cuaca yang ada di rumah kita ya terkait dengan media sancang. Jangan lupa media sancang itu yang saya sampaikan tadi jangan salah. Nah, untuk menghindari risiko, nah di saat pergantian media, nah sebelum kita lari nanti ke proses harga ya. Kenapa perbedaan harga itu bisa dibedakan dengan proses pohon itu? Bagaimana caranya memberikan perbedaan harga antara bahan atau yang sudah ada cabang berapa harganya. Yang punya pohon di rumah atau programan untuk menentukan harga itu memang dibilang relatif ya. Nah, kalau dibilang udah seneng ya tentunya akan dibeli. Tapi itu kayaknya perkataan lama ya. Jadi sekarang itu kualitas menentukan harga. Dan tentu pun dari kualitas bahan pun harga bisa tinggi. Contoh kecil ya. Pada kasih tahu, ada lingkar batang pohon itu 40. Ternyata sudah ada cabang pertama, kedua, atau ketiga. Akar bagus. Nah ini itu harganya bisa di atas 5 juta kalau harga itu. Nah tapi kalau kita lihat pohon seperti ini, nah kembali ke bahan ini. Dari bahan teman-teman bisa menentukan harga. Jadi tergantung juga prosesnya di sana ya. Tapi kita publish saja. Nah, kalau pohon sudah ada akar seperti ini ya, saya bilang ini akar nih. Jadi akarnya kan belum dipecah nih. Nah, akar bagus itu kan ada tahapannya. Kalau akar bagus tuh dari begini ya, yang contoh pada lihat. Kalau bisa mecah, nah mecah seperti ini. Bila perlu nanti di sini pecah lagi. Dipotong, pecah lagi. Nah, ini dipotong, pecah lagi. Jadi untuk mendapatkan gerak dasar yang bagus dan nilai harga yang bagus, ya tentunya ya tahapan cabang akar ini harus ada seperti membuat cabang anak cabang itu. Nah di sana menentukan sekali. Nah jangan lupa penempatan akar yang bagus itu seperti apa yang bisa menentukan harga itu tinggi. Nah kembali pada bilang bagaimana menampilkan pohon itu dengan akar yang kekar. Akar yang kekar itu seperti apa? Nih cabang pertama nih. Di bawah cabang pertama ini kita usahakan ada akar. Dan harus kalau dapat, harus ada akar. Nah, di bawah cabang pertama ini harus ada akar. Dan di sini berusaha kita membuat akarnya belimbing. Atau muncul ya, jadi belimbing di sini dan dipecah. Nah, kalau cabang pertama kita isi akar di bawahnya dan dipecah dan belimbing, itu pasti pohon itu akan tampilnya beda dong. Akan lebih kekar ya. Nah, di sana bisa menentukan harga pohon itu. Nah, termasuk juga cabang keduanya di sini. Di sini harus ada akar. Antara ini dan ini. Memang sulit. Itulah proses bonsai. Kalau dapat proses di bawah cabang selalu ada akar. Di cabang pertama ada akar, cabang kedua ada akar. Ini kalau sampai di los, mekar itu luar biasa, teman-teman. Karena dengan akar yang bagus, ya dengan kekar, ini harga dengan bahan aja udah lumayan harganya, teman-teman. Kembali ke karakternya lagi. Antara akar, karakter, dan posisi percabangan. Nah, di sana bisa menentukan harga, teman-teman. Artinya, dengan pohon yang berkualitas dan pohon gerak dasar yang didapat udah maksimal, perpecahannya saya sampaikan tadi itu bisa menentukan harga. Nah, akar batang bisa harga di atas 1 juta. Nah, itu menentukan sekali lingkar batang, habis itu akarnya gitu loh. Ada pohon tuh akar batangnya besar, tapi akarnya tidak menentu posisinya. Artinya zigzag atau kurang tepat. Jadi kesan kekar tuh akan berpengaruh. Nah itu juga bisa mengurangi nilai jualnya atau harganya. Nah kalau kita bicara di depan ini, pohon sekarang kita ini, nah dengan kondisi akar seperti ini, belum pemecahan ya, batang, lingkar batangnya, pada ukur aja ya. Lingkar batangnya berapa ini? Jadi lingkar batangnya di sini kurang lebih 17. Lingkar batang 17, 18 ya. Jadi lingkar batang hampir 20 ya, 19 nih, 19 hampir 20.
Jadi lingkar batangnya dan konsepnya nih pohon ini konsepnya pohon The Max. Jadi maksimalnya ukurannya nanti pencapaian di sini itu berapa ya? Kita akan sampai di sini maksimalnya paling sekitar 17 ya. Atau 15 ya kalau dapat ya sampai 15. 15 cm ke bawah. Dengan lingkar batang 20 itu udah lumayan. Luar biasa. Nah ini nih. Dan kita lihat untuk menentukan harga, kalau akar batang ini bisa di bawah 1 juta. Akar batang dan ada cabang beberapa ya, itu bisa 1 juta ke bawah. Tetapi kalau posisinya sudah seperti ini, nah ini kembali relatif menentukan harga. Kita bisa menentukan harga kalau ada orang senang, tertarik, nah, teman-teman bisa ngangkat harga. Nah, jadi kami udah siapkan ya, tim The Max udah menyiapkan pasar. Jadi di Facebook The Max Team ya, The Max Team, The Max 30 Team. Nah, di Facebook itu grup. Silakan teman-teman jajaki dagangannya, posting di sana. Nah, dan silakan mau ngasih harga atau enggak silakan. Itu relatif. Nah, tergantung sekarang pinter-pinter nego. Tetapi pohon yang di hadapan pada ini sekarang, nah dengan kondisi seperti ini tentunya harga bisa mencapai di bawah 5, di bawah 5.000. Nah, dengan akar seperti ini, percabangan, karena di sini udah ada tahapan. Nah, ini udah tahapan. Nah, kita bahas lebih detail nih, kenapa sampai segitu. Nah, di sini akar lumayan besar, akar juga oke, tinggal penata akar lagi dikit. Nah, di sini udah ada tahapan. Pertama, cabang pertama nih. Cabang pertama ini cabang, anak cabang, ranting, anak ranting. Nah, ini udah ada tahapannya, teman-teman. Ini udah ada tahapannya. Nah, jadi tinggal arahkan, belum dijadikan karena kita masih membuat kerangka. Jadi kerangka terbentuk, nanti baru kita press, arahkan kita press. Termasuk yang di atasnya ini juga. Nah, ini belum tertata. Nah, ini belum tertata, nanti kita tata. Dengan kondisi begini, nah kita biasanya pohon tuh cepat jadi. Karena yang lama itu kan tahapannya ini. Ya, tahapannya ini. Beda dengan bahan saja, atau ada cabang pertama, kedua, ketiga sudah ada, beda harganya. Dengan ada tahapan seperti ini udah jauh harga. Tetapi kalau sudah jadi, nah itu relatif. Kembali ke teman-teman ngasih harga. Nah tentunya akan melihat lawan juga. Kalau lawan tertarik dengan pohon kita, ya silakan ngasih harga. Cocok gas. Tapi dengan bahan-bahan seperti ini, ya fleksibel lah ya. Mungkin kasih harga bisa 5 ke bawah, atau 3 ke atas gitu loh. Ya. Jadi fleksibel. Nah sekarang kalau memang kita minat dan senang, silakan nego. Jangan lupa, jadi di toko suka-suka, biasa barang 5 juta bisa menjadi 3.000. Bisa-bisa barang 8 juta, 10 juta bisa menjadi 6.000. Bisa jadi 5.000. Pintar-pintar. Ya. Nah, jadi kita lihat juga dari para penggemar. Kalau memang serius minat sekali ya kita akan bantu. Nah, jangan lupa bahan-bahan di studio juga banyak. Nah, kalau ini kita hargain di bawah 5. Silakan nego. Oke. Nah, kalau kondisi pohon ini harganya segitu, tapi kita ada pohon jadi, nah, bisa sama harganya. Nah itu bedanya gimana? Karena kita ada pohon juga yang jadi. Ini kita bahas dulu ya lagi. Ini kita turun dulu ya. Nah, jadi saya ini ada bahan ini. Nah ini udah hampir jadi ini pohonnya. Kalau ini jadi lingkar batangnya lebih kecil. Tapi akarnya bagus. Sudah pecah juga. Nah kalau kita mencari akarnya kalau bisa pecahnya seperti ini. Nih, jadi pertama akar pecah, kedua, ketiga. Wah, asik ya. Jadi belimbing dia enak nih. Nah, ini lagi. Jadi teman-teman yang mau proses pohon simpel, beli yang sudah jadi begini. Ini tinggal merapatkan saja. Jadi pohon ini udah hampir jadi karena percabangan anak cabang ranting udah lengkap. Tinggal merapatkan daun saja. Nah, ini pohon udah siap kontes, pakai kontes. Bisa tampil, bisa dapat door prize rumah 2025 Desember, dan bisa nanti di Road to the Max ya, akhir bulan ini pohon masuk tanggal 30 sampai 1 Desember, nah itu merebutkan voucher gratis.
Siapa tahu beruntung kalau ini bawah ya. Nah ini harganya juga hampir mirip nih. Ini 5 ke bawah ini harganya. Nah kenapa beda? Di lingkar batang dan dinginnya beda. Besarnya beda. Tapi ini bisa didapat dengan 5 ke bawah. Dengan kondisi pohon siap tampil. Kalau dari ukuran tingginya pohon ini, takur ya. Ini berapa nih? 11 cm. 11 sampai 12. 11 ya nih. Nah, kalau lingkar batangnya kita dapat di sini 14. 14 cm. Nah, ini nih, kita putar dulu ya. Ini udah komplit jadi percabangannya. Nah, ini tinggal cukur-cukur saja. Cari gunting yang runcing. Di rumah tinggal cukur-cukur aja. Nah, ini jauh lebih menghemat. Karena teman-teman pemulang atau baru main bonsai, boleh tidak nyari trainer. Di kerjaan sendiri pun ikutin alur yang sudah ada. Cukur rutin. Kalau pohonnya subur, cukur aja setiap seminggu sekali boleh dicukur. Kalau rapat subur, nanti ganti medianya, semprot aja pinggir, nah hilangkan akar serabut pinggir-pinggir dikit, ganti lagi media. Atau cabut, potong-potong pinggir-pinggirnya, tanam lagi. Subur pohon. Tapi usahakan double pot ya kalau naruh, karena medianya sedikit segampang kering dia. Apalagi cuaca panas. Jadi menghematnya beli pohon ini dari trainer. Jadi tidak perlu, kalau tidak bisa ngerjakan, sewa trainer nggak perlu. Jadi kerjakan sendiri sambil belajar. Menghemat jauh. Kalau beli bahan, nah tentunya harus perlu bantuan teman-teman trainer juga untuk mengarahkan. Biar pohonnya terkonsep, terarah. Nah ini salah satunya. Ini tawari 5.000 ke bawah, silahkan dipinang. Ya, tawar menawar. Di kolom deskripsi udah dicantumkan nomor WA. Tinggal call aja. Pintar-pintar nawar. Nih, tuh mateng sekali. Asik pohonnya tuh, dari belakang nih. Nah, oke. Ada bahan-bahan yang lain. Anting putri ada, sendigi ada. Yang minat, yang apa? Silakan di kolom komentar. Cari bahan-bahan apa, yang harganya berapa, kita carikan. Salam Demek ya, sehat selalu. Ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai.